Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, kali ini ada kirimannya PWM inverter las Lakoni ya, PWM Lakoni lagi. Ini kiriman dari beliau yang ada di Sumeneb ya. Sumeneb, Jawa Timur. Mas Yayan, oke. Sorry tangan kiri temen, yang tangan kanan pegang kamera. Nah, seperti ini. Oke, kita buka. Tadi udah tak buka segelnya, buka isolasinya, tinggal kita keluarkan. Ini isinya apa? Bener ya, Lakoni ya, PWM inverter las Lakoni. Ya seperti biasanya, teman-teman juga sudah hafal mungkin ya, untuk PWM mesin inverter las Lakoni ini sering sekali rusak ya, entah itu rusak mati total, kerusakan tidak keluar api, tidak keluar tegangan, api kecil, api terlalu besar, OC, terus tegangan ngedrop, tegangan over, itu udah biasa di PWM Lakoni ya. Jadi jangan kaget kalau PWM Lakoni itu kerusakannya hampir-hampir sama ya, mirip-mirip, tapi penyebabnya kadang-kadang berbeda. Di sini dibawakan kabelnya komplit ya, termostatnya, termistornya atau sensor suhunya ini dibawakan, kabel ke PWM, ke bagian PWM outputnya juga dibawakan. Untuk PWM-nya ini masih ori, maksudnya belum pernah diapa-apakan, belum pernah dioprek, belum pernah diservis, jadi lebih gampang nanti untuk servisnya ya. Saya belum tahu ini kerusakannya apa, karena beliau langsung kirim aja, langsung mengkonfirmasi kalau mengirimkan PWM, dan beliau juga belum menjelaskan kerusakannya apa ya. Mungkin kerusakannya tidak keluar api ya. Oke, mari kita nyalakan dulu. Ini saya pasang dulu untuk power supply inputnya. Kita cek bareng-bareng, nanti ketika sudah nyala jangan lupa di jumper ya. Oh ya, ini udah ada termistornya ding. Kalau tanpa termistor, jalur di sini di pin termistor atau untuk sensor suhunya ini harus di jumper agar kaki nomor 8 IC KA3525 mendapatkan tegangan 4,8 sampai 5 volt agar si PWM-nya ini bekerja atau mengeluarkan frekuensi PWM-nya. Kalau si termostatnya ini enggak di jumper, dia akan off ya, atau standby. Posisinya OC teman. Karena ini kan dia normalinya dia normally close teman ya, bukan normally open. Kalau normally open berarti kalau misal dilepas itu nggak apa-apa, tapi ini normally close, jadi memang dia harus terpasang teman ya. Karena ketika normal si termistor ini dia connect ya, atau resistansinya kecil, tapi ketika panas, suhunya mulai memanas dan mencapai suhu batasnya di sini, ini 90 derajat ya, dia akan normally open atau buka. Jadi untuk PWM Lakoni yang seperti ini ya pakai termistor yang normally close, jadi memang harus terpasang, atau mungkin kalau nggak pakai termistor harus di jumper itu temen ya, untuk bagian sensor suhunya ini. Oke, langsung kita eksekusi saja. Oke, power supply primer sudah terpasang dan ini LED hijau menyala ya, LED hijau menyala, LED OC nya tidak aktif karena ini termistor terpasang. Coba kita lepas, maka dia akan OC ya. Oke, ini sudah on, aktif harusnya ini PWM. Kalau normalnya harusnya dia udah aktif. Tapi ini saya cek pakai osiloskop di jalurnya drain MOSFET driver, MOSFET IRF, 4 MOSFET IRF ini di kaki drainnya itu kan kaki output ya, ke jalur trafo GDT itu tidak keluar frekuensi apapun. Di sini kecil banget ya, kayak ada yang putus gitu ya, ada yang jalur yang hilang di tengah-tengah, tegangannya hilang gitu ya. Karena harusnya di sini itu tegangannya kalau misal PWM-nya itu nggak bekerja, atau PWM-nya standby, atau PWM-nya rusak, atau di jalur gate-nya MOSFET itu tidak mendapatkan frekuensi PWM, itu si drain-nya MOSFET ini mengeluarkan tegangan sama seperti tegangan VCC-nya, atau sama seperti tegangan yang di jalur source-nya. Karena dia ada N dan P channel, maka untuk yang N channel itu kan source-nya ke ground, dan untuk yang dapat positif 27 volt dia yang P channelnya atau yang IRF 9Z24N itu source-nya ke plus 27 volt atau VCC utama dari output power supply. Sedangkan yang N channel atau IRF Z24N itu dapat ground ya source-nya. Harusnya kalau ketika mungkin ya, kalau jalurnya
source-nya itu nggak ada yang putus, itu harusnya di sini ada tegangan 25 volt atau 27 volt. Ini nggak ada sama sekali. Lihat ya, VRMS atau Vmin-nya itu 800 mV, ini nggak ada tegangan ya. Dan harusnya juga frekuensi keluar kalau PWM normal, ini nggak ada sama sekali. Coba kita cabut dulu salah satu probe-nya. Sorry tangan kiri ya lur, karena tangan kanan megang kamera. Ini yang satunya belum diinstal kameranya. Oke, kita coba cek ya. Ini kita bandingkan. Ini jika ada tegangan ya. Ini kita cek di kaki nomor 15 itu VCC. Aduh, nomor 15 itu VCC dulu. Aduh. Bentar. Ini tak dulu lur. Koplingnya ke DC ya. Sure. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini ya normalnya ke segini ya, 12 volt. Itu di kaki VCC supply IC PWM KA3525 di kaki nomor 15, 12 volt ya. Nah, dan kita coba lihat di kaki nomor 14 itu output B dan kaki nomor 11 itu output APWM nya. Ini nomor 14 dulu kita cek ya. Nomor 14 dia ternyata keluar lur ya. Keluar frekuensi PWM nya itu terbaca 104,1 kHz dengan VRMS nya 6 volt. Itu kalau di multimeter ya sekitar 5,5 volt lah. Terus duty cycle nya itu normal 43-44% ya. Normalnya di outputnya IC PWM itu 40-an% ya. Kalau sudah di drivernya MOSFET itu sudah sekitar 50-60%. Peak to peaknya 13,2 volt normal lur. Kita coba pindah ke kaki nomor 11 output A ya. Ini ternyata juga keluar dia, masih bagus ya. Oke, berarti ini udah ketahuan rusaknya itu di jalur driver MOSFET nya teman. Kita cabut dulu karena di PWM masih keluar frekuensi ya, dan tegangannya juga masih normal. Nanti kita sekalian ngecek pakai multimeter karena ini kondisi baterai habis, jadi belum saya belikan baterai. Stok baterai habis juga guys, entek-entekan nih baterai ini. Kita telusuri dulu yang menyebabkan dia nggak ada tegangan tuh apa. Oh ini lur, ternyata gosong ya. Benar, tak tunjukkan pakai pinset biar lebih jelas ya. Di jalur source-nya seperti yang saya katakan tadi itu ada di jalur source-nya itu kan yang P channel atau IRF 9C24 itu dapat jalur positif 27 volt ya. 27 volt itu di sini. Ini output dioda, ini dioda. Diodanya kan di sana ya, di atas. Jadi ini outputnya dari power supply 27 volt. Ini L7812 IC regulator 12 volt untuk supply PWM dan op-amp. Yang ini 7912 ya, negatif 12 volt untuk simetrisnya ke PCB kontrol arus yang ada di depan. Ini negatif 27 volt dari out trafo switching. Jadi ada simetris ya, positif 27 dan negatif 27. Nah, di jalur positifnya itu ini yang dapat jalur soket ini sama aja 27 volt ini ke soket relay ataupun soket kipas pendingin, kipas fan pendingin. Itu ada resistor 2R2 atau 2,2 ohm ya, 2,2 ohm di paralel 2. Jadi ya sekitar 1 ohm ya, sekitar 1 ohm itu untuk R-fuse ke jalur source-nya MOSFET P channel tadi atau IRF 9C24N. Kalau resistornya ini putus atau nilainya melar, nilainya melebihi nilai awalnya atau lebih tinggi, itu menyebabkan tegangan source-nya hilang, sehingga frekuensi di kaki drain-nya itu juga nggak akan keluar sama sekali walaupun sudah diganti IC PWM, op-amp-nya diganti sama PWM-nya diganti berkali-kali sampai dioprek-oprek bagian sini. Kalau ini nggak keluar, ini tegangannya di sini nggak ada, itu pasti tegangan di kaki drainnya itu juga nol. Kayak tadi ya, tegangannya cuma terbaca 600 atau 800 mV tadi. Harusnya itu kan kalau posisi misal PWM-nya loss, artinya PWM loss itu tidak ada frekuensi PWM yang masuk ke jalur gate-nya MOSFET.
ini gate setiap MOSFET ini, yang N channel 5 volt, yang P channel 20 volt terhadap ground, itu kalau misalkan loss tegangannya atau tidak ada supply PWM yang ke gate-nya, itu harusnya kaki drain ini keluar tegangan sama seperti tegangan VCC-nya tadi, sekitar 25 sampai 27 volt. Mentok-mentoknya 28 lah. Kalau sampai 30 lebih itu berarti power supply yang bermasalah duluan. Jadi harus dipahami dulu. Di sini power supply sangat berpengaruh terhadap PWM. Kalau power supply-nya ngelonjak atau power supply belum normal atau bermasalah, entah itu over ataupun drop, itu menyebabkan driver PWM ataupun PWM sendiri itu cepat rusak. Jadi walaupun udah diganti MOSFET, udah selesai beres, itu kalau power supply belum beres, belum normal, belum kondisinya belum bagus, itu pasti nanti PWM-nya akan bermasalah kembali. Karena di sini tegangan output power supply itu sangat berpengaruh terhadap kinerjanya PWM. Ya, tegangan, apalagi tegangan yang 12 volt ini, dia digunakan untuk pembangkit PWM-nya. Karena PWM rumusnya juga dari tegangan VCC-nya sendiri, teman. Kalau teman-teman lihat mungkin ya, nanti di video setelahnya akan saya jelaskan mungkin tentang perhitungan PWM. Jadi tegangan VCC yang supply ke sini ke IC itu sangat berpengaruh terhadap outputnya, terhadap output hasil PWM-nya. Jadi kalau 12 volt naik turun, outputnya juga nggak stabil. Apalagi drivernya sini, kalau plusnya yang ke P channel, karena kan dia dapat plus ya, source-nya itu 27 volt itu naik turun ataupun bahkan over, itu kemungkinan besar dan pasti ya itu maksudnya akan jebol lagi. MOSFET yang sini ya, MOSFET drivernya walaupun diganti baru akan jebol lagi karena tegangannya over dulur. Jadi kita cek dulu ya, tegangannya itu normal apa enggak, tegangan power supply-nya. Karena di sini R putus ini ada penyebabnya biasanya, entah itu dari resistornya sendiri yang sudah memang putus atau alami putus, ataupun ada salah satu MOSFET di sini yang bermasalah. Makanya kita harus ngecek dulu apakah power supply-nya normal ataupun resistor ini kebakar gara-gara drivernya ini ada yang bermasalah, atau MOSFET drivernya ada yang rusak salah satu ya. Biasanya kalau MOSFET-nya ada salah satu yang short, itu resistornya ini kebakar karena dia fungsinya sebagai resistor fuse atau resistor pengaman jika ada arus yang berlebih melewati ketentuannya ya teman-teman. Karena disitu kan rumusnya VIR teman-teman. Kalau arusnya berlebih, resistansinya kan semakin, resistansinya kecil dia akan kebakar. Kalau resistansinya besar biasanya akan melar nilainya. Jadi kita cek dulu di sini. Oke, probe hitamnya udah tak tempelkan di ground ya, biar nggak megang. Ini plus 27 voltnya stabil 27,9. Kita tunggu beberapa saat apakah dia naik apakah dia naik turun. Ternyata stabil, nggak ada masalah. Negatif 27 voltnya kita cek juga, negatif 27, negatif 28 normal, stabil juga. 12 voltnya ini tadi ya, kita cek pakai oscilloscope tadi sudah normal 12 volt. Negatif 12 voltnya kita cek sekalian karena ini juga penting untuk kontrol arus. Normal, berarti memang ada salah satu MOSFET yang short ya. Kenapa bang? Kenapa mas kok kayak gitu? Bisa memastikan maksudnya dia rusak karena di situ R-nya itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, dia sebagai fuse ya fungsinya, sebagai pengaman. Jadi nggak mungkin R ini putus gara-gara sampai kebakar ini ya. Kita cek lagi lah biar teman-teman percaya gitu kalau R-nya memang putus. Jadi ini tegangan sebelum resistor dia 27 dan ini tegangan setelah resistor dia cuma 3,5 volt. Ya ini memang nggak bakalan sampai kiamat pun kalau diganti MOSFET-nya juga nggak bakal keluar frekuensinya lur. Oke, kita lepas dulu MOSFET-nya itu ya. Itu pasti ada salah satu MOSFET yang short atau mungkin jalur gate-nya ada yang bermasalah ini. Kita lepas dulu makanya. Jangan langsung ganti resistor ya. Kalau ganti resistor nanti kebakar lagi. Pasti itu. Karena di situ R-nya sampai kebakar ya. Oke dulur, di sini sudah dilepas ya untuk untuk MOSFET drivernya. Ternyata bener ada satu MOSFET yang jebol ya atau short semua. Kemana tadi nggak tahu. Mau bilang nanti mau parah nih. Intinya ada satu MOSFET yang rusak. Untuk cara ngetesnya udah sering banget saya jelaskan. Mungkin kalau ada yang tanya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya, akan saya bahas tersendiri tentang MOSFET. Tapi untuk kali ini satset aja karena garapan masih full.
Ini kamar kosku kayak gudang iki. Kebak yang ini, pah. Oke, ini ya. Jadi ada satu MOSFET tadi serinya P channel IRF9Z24 dan itu short, bener dia shortnya yang P karena tadi yang jebol adalah yang jalur P channelnya ya, yang dapat resistor. Resistornya kita ganti nanti, ini resistor udah tak lepas ya, 2R2 bisa diganti pakai 1 ohm, bisa langsung 1 ohm di jumper gitu bisa. Jangan langsung di jumper ya, harus ada resistornya karena itu buat air fuse juga. Jadi biar ada hambatan antara tegangan supply 27 volt plus dengan source-nya. Jangan langsung di jumper pakai kabel karena jalur source-nya memang harus ada R-nya ya, ada air fuse-nya. Yang 3 ini masih aman dan nanti 1 nanti kita ganti. Oke, sebelum dipasang kita cek dulu ya untuk tegangan gate dan frekuensi gate-nya, sekaligus ngecek datem antara P dan N channel di beda fasenya. Kita cek pakai oscilloscope ya, biar nanti kalau dipasang MOSFET baru itu tidak jebol lagi karena sudah dipastikan bahwa PWM nya normal. Oh ya, ini tadi sudah tak ganti untuk IC nya, nanti kita tunjukkan ya, kita cek dulu IC tadi sekalian saya ganti untuk servis PWM, baik itu PWM Lakoni maupun PWM merek lain itu tetap saya ganti untuk IC PWM-nya agar lebih awet dan hasilnya maksimal. Kita cek dulu ini yang N channel ya, paling bawah. Ini 5 volt, frekuensinya 105, 104. Ini P channel. Oke, ini tak ganti dulu lah. Tadi itu di koplingnya kopling AC ya. Yang channel 2 itu tak ganti ke kopling DC dulu biar sama ya teman, biar sejajar, enggak mencong. Ini kita cek dua-duanya. Ini P channel itu ke atas ya dia karena 20 volt. Ini N channel. Oke, kita cek dulu pakai multimeter biar teman-teman cetok jelas gitu ya. Jadi biar nggak cuma pakai oscilloscope. Nah, nanti kalau bang mas ini nek ganti oscilloscope, nek nggak punya multimeter, nggak punya oscilloscope gimana ya, pakai multimeter bisa, tapi multimeter yang harus ada hertz meternya ya, ada frekuensinya, dan multimeternya juga yang nggak terlalu yang akurat ya, jangan yang multimeter. Maksudnya itu kan ada multimeter yang kalau dia kena frekuensi tinggi langsung ngeblank gitu ya, langsung 000 nggak kebaca. Kita cek dari paling bawah, ini N channelnya 6 volt, ini atasnya P channel. Ini kok, wah ini ada masalah ini. Harusnya ini 20 volt, ini cuma 6 volt, ini ada masalah berarti. Ini N channel lagi, dia 5 volt, oke, paling atas. Nah ini normal ya, 20 volt, yang atas normal, yang bawah ini ternyata penyebab MOSFET-nya jebol tuh ini temen ya. Jadi dia harusnya 20 tapi ini cuma 6 volt. Nah ini penyebabnya mungkin kapasitornya ini bermasalah ataupun sendernya temen ya. Sering sekali sender juga bermasalah karena di sini output dari kaki nomor 14 itu normal 5,5, nomor 11 juga sama 5,5 ya, 5 volt. Harusnya nyampe sini juga 5,5, ini malah 6 ya. Berarti ada masalah ini di jalur gate yang sebelah. Nanti kita telusuri dulu penyebabnya itu apa gitu teman. Jadi tadi IC juga udah tak ganti nih, pakai soket juga ya, wajib pakai soket biar IC lebih awet. Kita ganti sender langsung ya, ini sender 15 volt ada di sebelah sini, itu di jalur gate MOSFET P channel ada sender 15 volt, dan kita ganti juga untuk kapasitor ini, kapasitor koplingnya ini ya, ini 104 atau 100 farad. Oke lur, sender sudah saya ganti dan kita nanti lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, nanti aja kita pasang dulu nih, waktunya udah keburu mepet ya, harus kirim hari ini juga. Ini saya pasang dulu, nanti kita tes lagi. Yang penting sudah tak tes, sudah normal. Oke sudah ya, ada TR juga tadi tak ganti, nanti saya tunjukkan ya. TR nya ada 2 yang bocor ternyata. Ini kita
cek lagi yang tadinya cuma 1 volt. Iya, belum nyala, sorry. Oke, ini tuh habis baterainya 5,5 volt. Oke, udah nggak pincang. Ini yang tadinya 15 volt sekarang 20 volt. Ini 5 volt lagi dan ini 20 volt. Oke, sudah sip. Berarti ini tegangan output BWM sudah keluar ya, output drivernya maksudnya. 15 volt udah keluar, 14 sampai 16 volt ya. Output B normal semua. Sekarang kita waktunya ngetes pakai osiloskop ya. Sebentar, saya siapkan dulu probe osiloskopnya. Oke, nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasangkan probe yang satunya ini ya, kurang 1. Groundnya jangan sampai lupa. Oke, kita tancapkan di output yang satunya lur. Oke, sudah terbaca ini ya. Nah, sudah terbaca. Ini date time-nya, rest time-nya 15 nanosecond. Ini ya, saya katakan di awal tadi, ketika di output driver BWM dia sudah naik jadi 50% ya, atau 56%. Frekuensi tetap stabil di 104 kHz ya. 4 kHz dengan VRMS-nya 14,8 volt, hampir sama dengan di multimeter tadi. Di multimeter 15 ya. Ini karena si osiloskop lebih sensitif ya, karena dia 800 nanosecond. Seperti ini ketika diperkecil temper diff-nya. Diperbesar diperbesar temper diff-nya, ini diperkecil. Seperti ini. DTM udah bagus, siap kirim nih ya ke Sumeneb. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat teman. Dan ingat, ketelitian dan kesabaran tetap harus konsisten ya ketika elektro itu, apalagi servis BWM itu harus benar-benar sabar dan tentunya teliti teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.